Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah fa inna taqwa jannatun min 'adzabi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Hadirin salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayahnya, tak henti-henti kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu yang termasuk mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana pada akhir zaman bermunculan aktivitas-aktivitas yang sering melalaikan pemuda muslim hari ini dalam beribadah, seperti geng motor, konvoi, pacaran, begadang, bermain game hingga lupa waktu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, harta bendamu dan anak-anakmu janganlah sekali-kali melalaikanmu dalam mengingat Allah, dan barang siapa yang melakukan demikian maka merekalah orang-orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu, khitab dalam ayat ini hanya kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir, ateis, mereka itu tidak termasuk dalam khitab ayat ini. Maka dari itu, jika kita mengaku seseorang yang beriman, maka dengarkanlah dan amalkan ayat ini. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. La tulhikum dalam tafsir Jalalain ditafsirkan dengan la tashghalkum, artinya jangan sampai menyibukkan harta benda kalian, anak-anak kalian jangan sampai menyibukkan sehingga meninggalkan zikir kepada Allah. Amwalukum wala auladukum merupakan sesuatu yang membuat kita senang, di mana amwal merupakan simbol benda mati, sementara aulad adalah simbol benda hidup. Nah, aulad merupakan anak-anak, bisa juga dikiaskan kepada teman yang sama, yaitu benda hidup. Jadi tatkala ketika ada teman kita mengajak kepada sesuatu yang melalaikan diri terhadap Allah, maka hendaknya kita meninggalkan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. An dzikrillah di sini banyak tafsiran. Ada yang menafsirkan sholat 5 waktu atau semua yang fardu, ada juga yang menafsirkan haji dan zakat,
membaca Al-Quran, bahkan seluruh zikir. Nah, seluruh zikir ini yang dianggap lebih sempurna oleh para ulama. Dilanjutkan, waman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya mereka lah yang rugi. Apabila kita telah terlalaikan oleh harta benda, oleh anak-anak kita, oleh teman-teman kita, kita termasuk orang-orang yang merugi karena kita memiliki sesuatu yang fana. Kita memilih sesuatu yang fana atas hal yang kekal, di mana harta benda dan anak-anak sebentar lagi akan kita tinggalkan, fana, akan hilang sekejap. Sementara kita meninggalkan sesuatu yang lebih abadi, yang lebih kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kemudian dilanjutkan pada ayat selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Kemudian seakan-akan timbul pertanyaan, jika kita tidak boleh melalaikan, jika tidak boleh kita terlalaikan oleh sesuatu tersebut, kemudian apa yang harus kita lakukan? Maka wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, maka infakkanlah sebagian harta yang telah Allah rizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum ajal datang menjemput. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Sehingga timbullah penyesalan nanti di akhirat. Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau menunda kematian kami sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Nah, di sini merupakan perintah Allah kepada kita untuk menginfakkan sebagian harta, tidak semuanya, sebagian harta sebelum datang kematian, bahkan sebelum datang penyesalan kita nanti. Wa aku minas shalihin. Kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya, walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menunda seseorang jika ajalnya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Di sini menakdirkan pertanyaan yang dibuang setelah tadi orang-orang tersebut menyesal. Kemudian timbul pertanyaan, apakah kematiannya itu akan Allah tunda? Kemudian dijawab, walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan mengakhirkan atau menunda kematian seorang pun jika ajalnya telah datang. Di sini nafsan merupakan sigat nakirah, di mana dalam kaidah nakirah fi siyaqin nafi ta'um. Nakirah dalam sigat, dalam konteks nafi itu artinya menguniversal, mengglobal. Jadi tidak ada seorang pun yang Allah tunda kematiannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering lalai dalam nikmat tersebut, yakni nikmat sehat dan nikmat senggang. Secara konteks, ini hanya merupakan informasi dari Rasul bahwasanya ada dua nikmat. Tetapi dalam maknanya ini merupakan perintah dari Rasul. Jadi kalau dalam ilmu balaghah merupakan khabariyatul lafdun insya'iyatu makna. Jadi lafadznya itu hanya berupa informasi, sementara maknanya itu merupakan insya'iyah, yang mana perintah untuk kita senantiasa menjaga waktu dengan seoptimal mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berhubungan dengan kondisi saat ini, hendaknya kita selaku muslim mengoptimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di samping pemuda hari ini yang cenderung bersifat pura-pura semata, kita selaku saudara mereka memiliki kewajiban amal ma'ruf nahi munkar dengan cara mengingatkan mereka, memberi mereka pengertian, arahan, dan pembinaan. Hakikatnya mereka berlaku seperti ini atas kehendak Allah. Kita hanya memiliki kewajiban mengingatkan mereka. Adapun mereka mendengar atau tidak, hidayah hanya milik Allah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa
walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ihtisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlih yu'tikum wa dzikrullahi akbar.